menindaklanjuti kasus tersebut, KPK berencana akan memanggil 2 tersangka korupsi proyek pembangunan gereja King Mile 32 pada pekan ini. Keduanya berpeluang untuk segera ditahan oleh penyidik lembaga anti rasuah. Meski tidak menyampaikan identitas kedua tersangka, juru bicara penindakan KPK Ali Firly mengingatkan agar para pihak terkait bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik. Dalam kasus ini, KPK menduga bahwa bahan material yang digunakan untuk membangun gereja tidak sesuai spesifikasi. Pembangunan gereja tersebut diduga juga menyampingkan aturan-aturan hukum. Tim penyidik lembaga anti korupsi pun segera mengusut dugaan aliran uang ke penyelenggara negara dari para kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan gereja. Saya ingin membacakan press release terkait kasus di Provinsi Papua, khususnya Kabupaten Mimika. Perlu kita ketahui bersama bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN itu adalah kejahatan hak asasi manusia yang lebih sadis dari pembunuhan, sebab kejahatan korupsi itu membunuh dan mengambil hak banyak orang secara sistematis, terstruktur, dan masif. Jadi perbuatan ini adalah musuh rakyat dan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Wajib hukumnya kita lawan. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi Partai Solidaritas Melanesia ikut serta dalam melawan kejahatan tersebut. Itu musuh kita semua, perlu kawan-kawan ketahui itu. Jadi hari ini kami melakukan pra-aksi dengan konferensi pers dalam rangka menyikapi berbagai dugaan kasus di kawasan Melanesia, khususnya Papua Kabupaten Mimika, terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme terkait pembangunan gereja King Mi di Mile 32 di Provinsi Papua Kabupaten Mimika. Semangat konferensi pers ini sejalan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan gerakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam menegakkan hukum, terutama soal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut dengan KKN di negara tercinta ini. Selain itu, kami juga telah menelusuri dari berbagai sumber bahwasanya kasus tersebut telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan masih mandek sebab tersangka yang dipanggil oleh KPK tidak menghadiri undangan KPK. Untuk itu, kami dari Partai Solidaritas Melanesia mendorong lembaga anti rasuah untuk segera fokus dan serius dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan gereja King Mi di Mile 32 di Provinsi Papua Kabupaten Mimika yang telah menghabiskan anggaran negara miliaran rupiah. Apabila kasus tersebut hingga kini masih mangkrak, artinya adalah masalah besar. Ini merupakan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memanggil Bupati Kabupaten Mimika. Maka dalam kesempatan ini, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung KPK dan Gubernur Papua untuk tuntaskan kasus korupsi di Provinsi Papua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bupati harus bertanggung jawab atas kasus tersebut dan mendesak KPK segera panggil dan periksa Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Sekali lagi, KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Yang ketiga,
mengajak masyarakat Malaysia untuk sama-sama mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera menuntaskan kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di Malaysia Raya. Mungkin itu konferensi pers kami hari ini, dan ini bentuk pra-aksi untuk tanggal 11 akan datang, tanggal 11 Juli. Kami akan melakukan aksi besar-besaran di depan Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut untuk segera Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Kabupaten Mimika, yaitu Saudara Eltinus Omaleng. Mungkin itu saja konferensi pers hari ini, dan itu sekedar press release untuk praksi tanggal 11 hari Senin Juli besok ini. Maka tujuan kita cuma satu, yaitu menuntut KPK untuk segera memeriksa dan menangkap Saudara Eltinus Omaleng. Itu saja yang kami sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.